Keheningan saat waktu sahur seketika berubah menjadi kepanikan saat warga mengetahui adanya kebakaran. Api berkobar dari salah satu rumah warga dan dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, hingga petugas damkar dari Kabupaten Bungo datang ke lokasi. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena angin kencang dan material rumah panggung. Api akhirnya dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Awal kejadian ketika tiba di TKP, api sudah mulai membesar di salah satu rumah warga. Dan ini yang memicu kebakaran lebih besar karena bangunan tadi terbuat dari papan pada umumnya. Sebanyak 10 unit rumah ludes terbakar dan rata dengan tanah. Api juga menghanguskan beberapa unit sepeda motor pemilik rumah yang tidak sempat diselamatkan. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Satu unit mobil minibus terbakar di jalan lintas Desa Tanah Rakyat, Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara pada Minggu siang. Pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membakar seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas memadamkan api dengan mengerahkan 2 armada mobil pemadam kebakaran. Butuh waktu setengah jam, api pun berhasil dipadamkan petugas. Dari keterangan pemilik mobil, kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian depan mesin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut. Menurut informasi dari pemilik mobil, asal api dari bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa. Peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah tempat penampungan solar milik warga Desa Kaligede, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur hangus terbakar di lalap jago merah. Dugaan sementara kebakaran ini akibat konsleting listrik. Detik-detik video amatir milik warga memperlihatkan suasana yang begitu mencekam saat asap hitam pekat ketika terjadi kebakaran. Beberapa ledakan terdengar saat ditimbulkan dari penampungan BBM dengan sekitar 2.000 liter solar. Warga pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dirasa sangat membahayakan warga. Tim Damkar Tuban menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk mengendalikan si jago merah yang tahan denti, memunculkan ledakan kecil dari bul atau wadah penyimpanan solar tersebut. Menurut Kasatpol PP dan Damkar Tuban Gunadi, di lokasi kebakaran ada 2.000 liter solar yang terbakar. Pihaknya mengerahkan 4 unit mobil pemadam dikerahkan. Api berhasil dipadamkan selang 1 jam kemudian. Alhamdulillah kami bisa memadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Korban dan kami mengerahkan 4 armada terdiri dari 1 truk dari pos Singgahan, 1 truk dari pos Jatirogo, dan 1 truk dari Damkar Bojonegoro, dan 1 truk dari Damkar Pertamina. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran yang melanda penampungan solar ini ditaksir 19 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang perempuan tewas diduga usai jatuh dari lantai 9 apartemen di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. 10 orang masih dalam pencarian akibat tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkok, Kabupaten Bandung Barat. Korban tewas dalam penembakan massal di Moskow bertambah menjadi 137 orang.
Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Angelica Devagam kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Padang, Sumatera Barat, di mana penertiban PKL di kawasan Pasar Raya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan mengejar mobil patroli Satpol PP yang membawa lapak dan payung mereka berjualan. Ratusan pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Pasar Raya Kota Padang bersitegang dengan petugas Satpol PP. Bahkan kericuan tak terhindarkan setelah satu persatu lapak dan payung milik pedagang disita petugas. Penyitaan membuat pedagang mengamuk hingga berujung bentrok dengan petugas. Sejumlah pedagang bahkan melakukan perlawanan mencegah perlengkapan dagangannya dibawa petugas. Penertiban dilakukan karena pedagang melanggar aturan jam operasional berjualan yang sudah ditentukan pada pukul 3 sore. Namun pedagang sudah menggelar dagangannya sebelum jam tersebut sehingga ditertibkan petugas. Memang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Padang bersama pedagang yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Jadi pada hari ini terpantau pedagang kembali menggelar dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, tadi yang ikut itu Satpol PP saja melakukan penertiban atau pakai gabungan TNI Polri, Pak? Kita bergabung dengan SK4 juga dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penertiban di lokasi tersebut. Guna menghindari kericuan semakin meluas, penertiban ditunda untuk sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Ratusan ibu-ibu memblokade jalan dan menghadang truk bertonnase besar yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, aksi digelar karena mereka tak terima jalan rusak akibat sering dilalui truk bertonnase besar. Ratusan emak-emak warga Desa Mulyorejo, Deli Serdang, Sumatera Utara mengadang truk yang melintas di Jalan Kenduri. Masa membentangkan spanduk berisikan tuntutan agar pihak terkait mengembalikan jalan mereka yang rusak karena truk dengan tonasi besar sering melintas di lokasi ini. Padahal warga sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pemilik truk bahwa truk yang diperbolehkan melintasi jalan ini maksimal 8 ton. Namun kesepakatan itu diabaikan pihak perusahaan. Kapasitas dari jalan kami ini hanya 8 ton, tapi dia masuk 40 ton, 25 ton, itu paling sedikit. Jadi merusak jalan kami, parit kami jadi hancur, jalan-jalan kami hancur, banyak yang berjatuhan. Jadi udah diaspal kayak gini, kami mempertahankan agar jalan kami ini tidak rusak lagi. Itu yang kami minta sebagai warga Dusun 8. Nah, kami sudah ke kantor desa, ke kantor camat, kami ikut, tapi dia tidak mau menuruti permintaan kami. Aksi digelar selama kurang lebih 1 jam, masa kemudian membolehkan truk melintas. Namun masa mengancam akan melakukan aksi jika lagi jika tuntutan mereka masih diabaikan pengelola truk. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 pasangan sejoli yang diduga melakukan perselingkuhan diarak oleh puluhan warga Desa Mayangkawis, Bojonegoro, Jawa Timur. Warga dan suami sah mendapati istrinya memasuki laki-laki lain ke dalam rumahnya pada pukul 10:30 malam pada hari Sabtu kemarin. Kedua pasangan bukan suami istri berinisial WT dan LW, usia 32 tahun, diarak atau dipertontonkan kepada masyarakat bahwa pasangan ini diduga sedang berbuat selingkuh di malam bulan Ramadan. Kejadian ini berlangsung di Desa Pelem, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Warga mengarak diduga pasangan selingkuh ke kantor balai desa.
Salah satu yang ikut melakukan penggerebekan dan mengarah ke kantor Balai Desa adalah IR 47 tahun adalah tak lain suami dari WT. Karena melihat situasi yang kurang kondusif, pihak kepolisian membawa keduanya ke kantor Mapolsek untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Bangkalan, Jawa Timur ini terekam kamera CCTV. Pelaku bahkan sempat berpura-pura sholat di dalam masjid sebelum membawa kabur motor incarannya. Ironisnya, pemilik motor yang jadi korban merupakan guru mengaji anak-anak di masjid tersebut. Rekaman CCTV Masjid Baitul Aziz di Dusun Gria Utama, Bangkalan, Jawa Timur memperlihatkan seorang pria membawa tas ransel dan mengenakan sarung masuk ke dalam masjid. Pelaku terlihat bolak-balik keluar masuk masjid lalu berpura-pura salat. Saat itulah pelaku temukan kunci motor salah satu jemaah masjid dan mencurinya. Sebelum kabur, pelaku sempat ikut salat asar berjamaah, namun tiba-tiba membatalkan salat dan bergegas keluar masjid. Pelaku pun dengan leluasa membawa kabur motor salah satu jemaah. Diketahui motor yang dicuri pelaku merupakan milik guru ngaji anak-anak di masjid. Ini adalah kedua kalinya korban kehilangan motor setelah 2 bulan lalu korban mengalami hal yang sama. Sebenarnya 1:30 di sini dia melihat situasi sehingga masuk ke dalam masjid, bahkan lah di situ menemukan suatu kunci Supra tersebut. Nah, akhirnya di 1:30-nya ini di pukul tepat 1:30 akhirnya dia keluar mungkin ngetes nyoba, nggak langsung ngambil. Nah, sempat terus kembali lagi. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Bangkalan. Warga pun berharap pelaku bisa segera ditangkap berdasarkan bukti rekaman CCTV yang ada. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.